Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Yong Arif Nugraha di channel saya Guru Fisika Asik. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sub materi dari dinamika rotasi, yaitu kesetimbangan benda tegak. Langsung saja kita masuk ke materi kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar merupakan submateri dari dinamika rotasi. Adapun yang dibahas pada materi kesetimbangan benda tegar ini adalah yang pertama momen Koppel, kemudian kesetimbangan 3 buah gaya, dan titik berat. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita harus mengetahui dulu bagaimana syarat dari kesetimbangan. Syarat kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 maksudnya adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda tegar sama dengan 0. Kemudian sigma tau sama dengan 0 maksudnya adalah momen gaya yang bekerja pada benda tegar sama dengan 0. Selanjutnya, langsung kita masuk ke materi momen Koppel. Momen Koppel adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tegar yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, ini berhubungan dengan hukum ketiga Newton. Momen Koppel secara matematis dirumuskan sebagai M sama dengan F kali D, di mana M merupakan momen Koppel, satuannya Newton meter, kemudian F merupakan gaya yang bekerja pada lengan gaya, satuannya Newton, dan D merupakan panjang lengan gaya, satuannya meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah batang homogen seperti tampak pada gambar. Nah, ini gambarnya. Kita lihat sini ada gaya yang bekerja pada lengan gaya, besarnya sama dan arahnya berlawanan. Kemudian panjang lengan gaya 1 meter. Tentukan besarnya momen Koppel pada gambar di atas. Baik, langsung kita lihat penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 20 Newton. Nah, seperti pada gambar tadi, gaya yang bekerja pada lengan gaya adalah 20 Newton. Kemudian D atau panjang lengan gaya adalah 1 meter. Ditanya, M sama dengan titik-titik. Maka di sini yang ditanya adalah momen Koppel. Jawab. Persamaan momen Koppel M sama dengan F kali D. F nilainya 20 Newton. D nilainya 1 meter. Maka M sama dengan 20 Newton kali 1 meter. Hasilnya M sama dengan 20 Newton meter. Oke, kita sekarang masuk materi kesetimbangan 3 buah gaya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gaya F1, F2, dan F3 memiliki arah yang berbeda. Kemudian membentuk sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Dalam hal ini, secara matematis berlaku rumus F1 per sin alfa, di mana F1 berhadapan dengan sudut alfa, kemudian F2 per sin beta, di mana F2 berhadapan dengan sin beta, kemudian F3 per sin gamma, di mana F3 berhadapan dengan sudut gamma,
Nah, sekarang kita lihat contoh soal dari keseimbangan 3 gaya. Perhatikan gambar. Jika pada gambar di atas, massa beban yang digantung memiliki massa 10 kg, tentukan tegangan tali T1, T2, dan T3. Kita menuju ke penyelesaian. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus tahu dulu berapa besar sudut alfa, berapa besar sudut beta, berapa besar sudut gamma. Di sini sudut alfa berhadapan dengan T1, sudut beta berhadapan dengan T2, dan sudut gamma berhadapan dengan T3. Nah, ini merupakan benda yang digantungkan. Di sini terbentuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Kita tentukan dulu besar sudut alfa. Besar sudut alfa berpelurus dengan sudut 30 derajat. Maka, dapat kita cari besar sudut alfa sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat, sama dengan 150 derajat. Untuk sudut beta berpelurus dengan sudut 60 derajat, maka besar sudut beta sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian besar sudut gamma. Besar sudut gamma sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat tambah 60 derajat. Sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, next. Nah, sekarang sudah bisa kita cari nilai dari T1, T2, dan T3. Nah, di sini yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai T3. Di mana T3 atau tegangan tali ketiga tersebut merupakan tempat bergantungnya benda atau beban. Nah, maka dapat dicari melalui rumus sigma F sama dengan 0. Sigma F dijabarkan lagi menjadi W kurang T3 sama dengan 0. Kemudian, pindah W menjadi T3 sama dengan W. W dapat dijabarkan menjadi M kali G. Maka nilai T3 sama dengan M kali G. M merupakan massa benda, tadi massanya 10 kg. Kemudian G merupakan percepatan gravitasi yang sudah merupakan ketentuan nilainya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka nilai T3 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Kemudian kita masuk nilai T1. Ya, sekarang kita akan mencari nilai dari T1. Nah, di sini rumus yang dipakai adalah T1 per sin alfa sama dengan T3 per sin gamma. Karena di sini untuk T3 sudah diketahui, yaitu 100 Newton. Oke, T1 per sin alfa. Nilai alfa pada yang berhadapan dengan T1 adalah 150 derajat, dan nilai gamma yang berhadapan dengan T3 adalah 90 derajat. Nah, T1 per sin 150 derajat. Sin 150 derajat nilainya adalah 0,5. Kemudian T3 per sin 90 derajat, nilai T3 100 Newton, dan sin 90 derajat nilainya adalah 1. Maka didapatkan T1 per 0,5 sama dengan 100 per 1.
Maka nilai T1 sama dengan 100 kali 0,5 bagi 1. Maka nilai T1 sama dengan 50 Newton. Kemudian untuk nilai T2, kita gunakan rumus T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. T2 per sin 120 derajat, karena sudut beta yang berhadapan dengan T2 adalah 120 derajat, dan T3 per sin 90 derajat, di mana besar sudut gamma yang berhadapan dengan T3 adalah 90 derajat. Maka T2 per sin 120 derajat sama dengan T3 per sin 90 derajat. Sin 120 derajat nilainya setengah akar 3, nilai T3 100 Newton, nilai sin 90 derajat 1, maka didapatkan T2 per setengah akar 3 sama dengan 100 per 1. Maka hasilnya T2 sama dengan 100 kali setengah akar 3 dibagi 1. 100 kali setengah akar 3, maka didapatkan T2 sama dengan 50 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke materi titik berat. Titik berat merupakan suatu titik di mana resultan dari partikel-partikel gaya berat dari suatu benda bekerja. Nah, perhatikan ilustrasi gambar. Di sini ada sebuah benda dan pada benda tersebut bekerja gaya berat W, gaya berat W1 dan gaya berat W2 yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk titik berat pada sumbu X atau X0 sama dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 dan seterusnya per W1 tambah W2 dan seterusnya. Untuk titik berat pada sumbu Y, Y0 sama dengan Y1 kali W1 tambah Y2 kali W2 dan seterusnya per W1 tambah W2 dan seterusnya. Nah, titik-titik di sini maksudnya adalah disesuaikan berdasarkan berapa partikel-partikel gaya berat yang bekerja pada benda tersebut. Di sini X sama dengan koordinat sumbu X, Y sama dengan koordinat sumbu Y, dan W sama dengan berat benda satuannya Newton. Oke, next. Nah, di sini merupakan persamaan dari titik berat dari benda dengan dimensi yang berbeda. Untuk titik berat benda berdimensi 1 berlaku X0 sama dengan X1 kali L1 tambah X2 kali L2 dan seterusnya per L1 tambah L2 dan seterusnya. Untuk Y0 sama dengan Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 dan seterusnya per L1 tambah L2 dan seterusnya. Untuk benda berdimensi 1 contohnya adalah garis, dan L ini merupakan panjang. Untuk titik berat pada benda berdimensi 2 berlaku X0 sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2 dan seterusnya per A1 tambah A2. Kemudian Y0 sama dengan Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dan seterusnya per A1 tambah A2 dan seterusnya. A merupakan luas dari benda. Dan contoh dari benda berdimensi 2 adalah bangun datar. Kemudian titik berat pada benda berdimensi 3 berlaku X0 sama dengan X1 kali V1 tambah X2 kali V2 dan seterusnya per V1 tambah V2 dan seterusnya. Kemudian Y0 sama dengan Y1 kali V1 tambah Y2 kali V2 dan seterusnya per V1 tambah V2 dan seterusnya. V di sini merupakan volume benda.
Dan contoh dari benda berdimensi 3 adalah bangun ruang. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar. Jika kita lihat gambar di sini, gambar berikut merupakan gambar benda berdimensi 2. Karton 1 dan karton 2 masing-masing homogen dan terbuat dari bahan yang sama. Tentukanlah titik berat benda gabungan dari titik P. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini perhatikan gambar. Nah, kita tentukan dulu karton 1 dan karton 2. Nah, untuk nilai A1 pada karton 1 yaitu 8 kali 2 cm. Kenapa? Karena pada karton 1 berbentuk persegi panjang. Maka langsung kita kalikan 8 cm kali 2 cm. Panjang kali lebarnya. Maka hasilnya 16 cm kuadrat. Nah, untuk nilai X1, kita lihat di sini, sumbu X pada karton pertama panjangnya 8 cm, kemudian dibagi 2, hasilnya 4 cm. Untuk Y1, sumbu Y pada karton pertama panjangnya 2 cm, dibagi 2 sama dengan 1 cm. Untuk karton kedua, kita lihat di sini, karton kedua berbentuk persegi panjang. Maka untuk nilai A2, panjang kali lebar. Maka di situ 2 kali 4 cm sama dengan 8 cm kuadrat. Untuk nilai X2, kita lihat sumbu X. Untuk karton kedua, kita lihat terletak pada 6 cm di sumbu X. Kemudian, panjang karton 2 pada sumbu X adalah 2 cm. Nah, di sini bisa kita dapatkan 6 cm ditambah dengan 2 cm bagi 2. Sama dengan 6 cm tambah 1 cm sama dengan 7 cm. Nah, untuk nilai Y2, letak karton 2 pada sumbu Y adalah terletak pada titik 2 cm pada sumbu Y. Dan panjang karton 2 pada sumbu Y panjangnya 4 cm. Maka di sini 2 cm ditambah 4 cm dibagi 2 menjadi 2 cm tambah 2 cm sama dengan 4 cm. Nah, sudah bisa kita tentukan titik berat pada sumbu X dan sumbu Y. Titik berat pada sumbu X atau X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Nilai A1 tadi adalah 16 cm kuadrat. Nah, nilai X1 4 cm. Nilai A2 8 cm kuadrat. Nilai X2 7 cm. Nilai A1 16 cm kuadrat. Dan nilai A2 8 cm kuadrat. Maka didapatkan X0 sama dengan 16 kali 4 tambah 8 kali 7 per 16 tambah 8. 16 kali 4 sama dengan 64, 8 kali 7, 56, 16 tambah 8, 24. Maka didapatkan X0 sama dengan 64 tambah 56 per 24. 64 tambah 56, 120. Maka X0 sama dengan 120 per 4, hasilnya 5 cm. Untuk titik berat benda pada sumbu Y atau Y0 sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Nilai A1 16 cm kuadrat, nilai Y1 1 cm, nilai A2 8 cm kuadrat, nilai Y2 4 cm. Nilai A1 16 cm kuadrat, nilai A2 8 cm kuadrat, maka didapatkan
Y0 sama dengan 16 kali 1 tambah 8 kali 4 per 16 tambah 8. 16 kali 1 sama dengan 16, 8 kali 4 sama dengan 32, 16 tambah 8 sama dengan 24, maka Y0 sama dengan 16 tambah 32 per 24. Dapatkan Y0 sama dengan 16 tambah 32 sama dengan 48, maka 48 per 24 hasilnya 2 cm. Maka dengan demikian, letak titik berat benda dari titik P adalah 5 cm ke arah sumbu X dan 2 cm ke arah sumbu Y. Nah, itulah dari pembahasan saya mengenai keseimbangan benda tegar. Baik teman-teman, untuk memperdalam materi, kunjungi blog saya di gurufisikaasik.blogspot.com. Subscribe channel saya dan terus like video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.